Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Baklak pada hari ini menghadirkan narasumber Ketua DPD Projo Sulut, Bapak Luki Skram, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat siang Pak Luki. Selamat siang, kita ketemu lagi. Nah ini Pak Luki, rame ini baru hasil apa? Rakernas Projo di Borobudur, di Ya, Magelang. ya. Yang ramenya ini dibahas sekarang Presiden Jokowi ada apa, melontarkan kata ojo ke susu. Ojo ke susu. Dan di situ hadir Bapak Ganjar. Ya. Sementara elektabilitas Ganjar saat ini kan paling di atas. Nah, Ya. bagaimana ini Pak Luki, apa sinyal ini atau bagaimana menurut orang Projo sendiri mendukung Jokowi kan ini? Mau dikatakan apa aja silakan. Tapi pertama-tama kita mau coba jelaskan bahwa kenapa sampai keluar statement ojo ke susu dari Pak Presiden. Yang pertama, bahwa keadaan Indonesia masih dalam keadaan pandemi kemarin, sehingga situasi Indonesia belum pasti. Banyak masalah yang ada. Perbaikan ekonomi masih diupayakan untuk ada peningkatan kesejahteraan. Tiba-tiba terjadi perang Ukraina sama Rusia. Itu berdampak ke Indonesia. Itu istilahnya di Rusia sana batuk, di Indonesia sini kena pilek. Nah, yang mana Ukraina adalah pemasok gandum terbesar di dunia. Yang kedua, Rusia pemasok energi, baik itu gas alam yang ada di sana maupun energi yang lain. Sehingga untuk masalah politik, masalah pemilihan presiden dan calon presiden, wakil presiden, menurut Presiden, ojo ke susu. Karena kita masih jauh dari situ. Masih ada setahun lebih lah untuk kita mau siap-siap, mau 2 tahun mungkin. Baru sampai kepada titik pemilihan. Nah, ojo ke susu, rame. Karena statementnya Pak Jokowi pada waktu itu menyampaikan, ojo ke susu. Kenapa ojo ke susu? Karena yang awal tadi saya jelaskan, kita jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa untuk menentukan calon presiden. Meskipun sang calon yang akan kita dukung ada hadir di sini gitu. Yaitu ya dalam survei elektabilitas paling tertinggi Ganjar Pranowo, GP. Kebetulan dia hadir sebagai gubernur. Karena dibikin di Borobudur. Bikin di Magelang, Borobudur. Nah, dia sebagai gubernur Jawa Tengah, ini orang yang santun, orang yang baik, orang yang beretika. Kenapa orang baik yang orang beretika seperti ini, kenapa kita harus tolak? Dia datang, dia sebagai gubernur kok. Gitu. Dan apa yang disampaikan Presiden ini, artikulasi oleh para ahli, para politisi, sudah bermacam-macam. Sah-sah aja buat kita di DPD di Projo ya. Kenapa? Kalau Projo, apa yang dikatakan Jokowi mengatakan putih, Projo putih. Jokowi mengatakan merah, Projo juga merah. Dia katakan merah putih, ya kita merah putih gitu. Nggak ada tawar-menawar gitu. Artinya, relawan Projo hanya satu komando, yaitu Jokowi. Kenapa Jokowi? Karena relawan ini muncul, lahir dari kandungan yang dibuat oleh Jokowi. Sama-sama kita. Nah, Jokowi ini sangat menarik pernyataannya dia. Jokowinya sendiri sangat menarik. Beberapa survei mengatakan sampai dengan hari ini kepercayaan kepada Jokowi sebagai presiden itu di atas 70%. Memang kemarin ada kasus minyak goreng, ada kasus ini, tapi dia turun tidak melebihi atau tidak sampai kepada 70%. Tidak di bawah 70%. Tidak di bawah 70%. Iya. Ada yang 71, ada yang 73. Artinya kepercayaan publik terhadap kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi. Masih gitu ya? tinggi. Meskipun kemarin dihantam badai perpanjangan isu perpanjangan periode, diperpanjang lagi 3 periode. Tapi kan terbantahkan semua karena Pak Jokowi sendiri tidak mau itu. Dia sadar itu melanggar konstitusi. Nah, setelah ini reda, mungkin masyarakat melihat, oh iya benar, Pak Jokowi seperti ini. Memang kalau keinginan dari masyarakat supaya Jokowi masih menjabat.
Tapi berbeda kan, keinginan masyarakat ada konstitusi dan taat hukum kita semua. Sekarang ini ketua, ini yang di apa Rakernas Projo ini kan, boleh tahu hasil-hasilnya apa pembicaraannya terkait Rakernas ini sendiri? Sebelumnya kita mau sampaikan dulu, menarik pembicaraan ini karena dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Kalau kita berdasarkan data lagi, kita tarik kembali data yang ada, survei yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei, ini sudah terpola dua kelompok. Kelompok pertama ada 3 orang di situ, kelompok kedua ada sekian banyak orang di bawahnya. Kelompok pertama surveinya ada Anies Baswedan dengan 19, sekian persen elektabilitasnya. Prabowo. Ada Pak Prabowo dengan 23,9%. Dan ada Pak Ganjar Pranowo. Elektabilitasnya 26,7. Yang mana elektabilitas ini sangat tinggi. Baru di bawah itu ada banyak nama ya. Banyak nama, ada Pak Ridwan Kamil, ada Kofifa, ada Ibu Sri Mulyani, bahkan Mbak Puan juga ada Mbak Puan di situ gitu. Tapi inilah sudah terpola. 3 yang di atas saya bisa katakan inilah calon presiden kita gitu. Tapi itu tergantung partai. Lucunya di Indonesia ini, kalau orang dizolimi, maka dia popularitasnya akan tinggi. Ya, hati-hati partai-partai yang ada. Saya mengingatkan bahwa Ganjar dan Anies tidak punya partai sampai hari ini. Yang punya partai hanya Pak Prabowo. Tapi 3 nama teratas ini, 2 tidak punya partai, 1 punya partai. Nah, kenapa saya bilang bahwa Jokowi ini yang ikut menentukan apa yang disampaikan Jokowi, ya pasti mungkin kalau relawan pasti akan manut, ikut. Tapi dengan kepercayaan masyarakat 70% ke atas, bahkan ada yang sampai 76% pada waktu itu. Bayangkan aja 70% masyarakat apabila Jokowi menentukan, oh, saya mendukung si A, saya mendukung si B. Masyarakat yang ada pasti akan melihat ke sana. Orang baik tentu akan mendukung orang baik. Iya kan? Disinilah kuncinya. Jadi tetap Jokowi tetap punya peranan penting. Sangat penting. Apa yang dia katakan bisa hampir ya boleh dikatakan kuat mau jadi presiden berikut begitu ya. Sangat penting. Salah satu yang dia dukung, yang tidak punya partai, pasti partai-partai lain yang akan mencalonkan ketua partainya yang elektabilitasnya rendah akan berpikir, daripada kita kalah hanya jadi penonton untuk berikut, mendingan kita dukung calon yang disuarakan oleh Jokowi. Iya kan? Nah, calon yang disuarakan oleh Jokowi dengan 76% ditambah lagi juga dengan elektabilitas daripada contohlah Ganjar yang 26% sekian itu, ya otomatis lebih baik orang mendukung calon elektabilitas tertinggi meskipun tidak punya partai. Nah, siapa yang paling seksi di sini? Kalau menurut kita yang paling seksi yaitu Ganjar Pranowo. Begitu. Ini kan Projo ini sangat dekat dengan Jokowi kan, di luar partai maksudnya. Apa ada pembicaraan-pembicaraan yang Pak Luki sendiri tahu seputar meski sudah ada sinyal-sinyal dari Jokowi ya, seputar pemilu presiden ke depan? Memang ada pembicaraan dan ada keputusan yang diambil oleh Projo pada waktu kemarin itu di dalam Rakernas. Yang pertama, Projo akan mengikuti apa kata Jokowi. Yang tadi saya katakan kan, merah-merah, putih-putih, merah-putih, merah putih kita. Nggak ada tawar-menawar. Yang kedua, Projo pasti tidak akan netral. Karena Projo akan memilih atau memihak kepada salah satu calon yang dianggap Projo bisa untuk mensejahterakan rakyat dan bisa untuk menjaga bangsa ini gitu. Yang ketiga, Projo akan membuat satu kegiatan yang namanya musyawarah rakyat.
yang mana kita Itu mengajak kapan itu? Tuh, nanti musyawarah rakyat itu. Dalam Jelang waktu- pilpres atau menjelang pilpres, tapi sebelum pilpres, karena kita akan mengadakan kegiatan itu, kita akan menghadirkan akademisi, tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap berkepentingan di situ, terus masyarakat secara luas gitu. Nah, di dalam musyawarah rakyat itu, apa yang disampaikan oleh rakyat tidak akan ditambahkan oleh Projo dan tidak akan dikurangkan oleh Projo. Apabila dalam hasil musyawarah rakyat, contoh di Sulawesi Utara, musyawarah rakyat ini dalam bentuk apa? Diskusi bersama yang akan dihadiri ya mungkin ribuan orang juga. Dalam hasil keputusan itu, masyarakat Sulawesi Utara menginginkan satu, Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Yang kedua, Pak Ganjar Pranowo. Yang ketiga, Ibu Puan Maharani. Yang keempat, dan seterusnya. Nama-nama ini kita akan bawa ke nasional untuk digodok. Dan mungkin dari hasil itu, kita serahkan ke Pak Jokowi, dan mungkin ke publik. Bahwa inilah hasil musyawarah rakyat daripada Projo. oh, begitu. Ya. Ini kalau Pak Luki sendiri kan Pak Ganjar juga ini secara tidak langsung, maksudnya bukan secara tidak langsung, kader PDI juga ya. Pak Jokowi juga begitu. Kalau yang setahu Pak Luki di Projo dah, bagaimana terkait partai untuk dukungan-dukungan, usungan, seperti yang Pak Luki bilang tadi, secara tidak langsung ini hanya Pak Prabowo yang punya partai ini. Sementara elektabilitasnya Ganjar dengan Anies tinggi. Satu-satunya partai yang bisa mengusung paket presiden dan wakil presiden adalah PDIP. Dengan ketua umumnya Ibu Megawati. Ibu Megawati menurut saya sendiri itu seorang negarawan. Ibu Megawati seorang ibu. Ibu Megawati sangat smart. Ibu Megawati adalah ketua umum yang sudah sekian lama menjabat sebagai ketua umum, dan Ibu Megawati juga pernah menjabat sebagai presiden. Selain anak ke-11 presiden, dia juga pernah merasakan sebagai anak presiden. Dan juga selama dia menjabat, dari kehidupannya dia sampai dengan sekarang, dia telah mengalami gelombang naik turun kehidupannya dia. Dari zaman Bung Karno presiden, Ibu Megawati juga merasakan langsung sebagai putri sulung Bung Karno. Dia merasakan bagaimana pedihnya mereka mengalami pembuangan, pengasingan, dan lain-lain. Di zaman perjuangan dulu, Ibu Megawati pun terzolimi. Ya, makanya Ibu Megawati menurut saya, dia adalah seorang negarawan. Pada saat penentuan akhir siapa yang akan diusungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang paling tahu adalah Ibu Megawati sendiri. Gitu. Cuma diingatkan bahwa Pak Ganjar, Ibu Puan, mungkin ada lagi calon yang lain sangat dekat dan bahkan kader dari PDIP. Tidak tertutup kemungkinan Bu Puan atau Pak Ganjar diusung bersama-sama. Siapa capres, siapa cawapres, tidak ada yang tahu. Kalau melihat pola kan seperti kalau kita tahu kan di Sulawesi Utara ini PDIP usung contohnya di Manado. Betul. Itu kader PDIP sendiri. Betul. Di mana Minut juga PDIP. Jadi kalau di Sulawesi Utara, kalau tidak salah nanti orang ditambahkan atau diluruskan, kita mulai dari Bitung. Oh iya, betul. Bitung, wali kota dan wakil wali kota itu PDIP. Ke Minahasa Utara, bupati dan wakil bupati adalah PDIP. Minahasa Induk, bupati dan wakil bupatinya PDIP. Minahasa Tenggara, demikian. Manado juga, wali kota dan wakil wali kota PDIP. Tomohon ada PDIP dengan Gerindra. Tapi sekarang saya rasa wakil wali kota juga udah PDIP itu. Udah PDIP itu. Udah bukan Gerindra lagi. Sitaro, demikian juga. Maka Pak Oli sebagai ketua DPD Sulawesi Utara, ini adalah keberhasilannya beliau dalam memimpin kepemimpinan partai di Sulawesi Utara. Melihat pola seperti ini, ada baiknya sinergitas antara daerah sampai ke pusat.
Kalau PDIP mencalonkan pasangan itu dari PDIP, itu tidak tertutup kemungkinan. Tapi agak sedikit merugikan di parlemen kalau dia tidak punya koalisi besar Iya. untuk saling mendukung. Jadi mungkin juga melihat kemesraan antara Gerindra dan PDIP, khususnya Pak Prabowo dengan Bu Megawati, tidak tutup kemungkinan. Mungkin ada pasangan yang akan lahir dari rahim kedua partai ini. Kalau Projo sendiri yang dekat dengan Jokowi, bagaimana melihatnya ini di Pilpres 2024 nanti? Paket-paket itu bisa ada 3 calon kah, 4 calon kah? Kalau kita lihat untuk paket ke depan ini ada 3 paket. Mungkin ada poros ya akan seperti dulu. Ada poros nasionalis, ada poros tengah, dan ada poros yang religius. Religius Ya, nasionalis. religius nasionalis. Begitu. Karena kan udah mulai terbentuk. Ada Golkar dengan P3 dan P3 dan PAN ya. Kalau nggak salah ya. Nah, terus mungkin ada Gerindra dengan PDIP, ada partai yang lain juga. Tapi PKB juga kita belum tahu. Bahkan Pak Muhaimin Iskandar, Cak Imin udah mengatakan, saya bisa gabung sih, tapi saya harus presiden. Memang politik ini perlu lelucon, jangan terlalu tegang. Dinamis ya. Dinamis. Ketua, terus di Rakernas lalu sempat juga tersiar masih ada yang teriak 3 periode. Nah, itu gimana? Itulah keinginan daripada masyarakat yang sebenarnya. Memang ada, sebenarnya di Rakernas itu sudah ada panduannya. Kita sesuai dengan konstitusi. Ya. Tetapi keinginan masyarakat kita tidak bisa bendung. Ya, termasuk yang menyuarakan Letupan-letupan itu tetap ada gitu. Dan kita nggak bisa larang gitu. Kita hanya memberikan panduan bahwa Projo harus sesuai dengan konstitusi. Ada 1, 2, atau bahkan lebih. Bukan lebih lagi. Udah menjadi diskusi itu di sana. Bagaimana kalau? Tapi ya tetap. Jokowi taat konstitusi, begitu juga Projo. Seperti itu. Ketua, kalau melihat ini Jokowi kan dekat dengan Megawati, juga dekat dengan Prabowo, menterinya juga, dia juga dekat dengan Ganjar. Nah, ini kalau dari lingkaran Projo sendiri melihat ini, apa yang Jokowi bisa lakukan terhadap semua ke mereka ini, pembicaraan-pembicaraan khusus kah yang mungkin orang belum tahu ini di luar sana begitu. Tadi saya bilang Jokowi itu sangat seksi. Apa yang akan dia sampaikan itu pasti menjadi perhatian. Ya, menjelang Pilpres masih jauh, masih 2024. Dia menyebutkan Ojo ke susu hari ini, langsung ribut, langsung ramai didiskusikan, ya. Jadi dia akan mengambil posisi center dalam hal ini. Jokowi punya hubungan baik dengan partai-partai yang ada, terlebih dengan PDIP sebagai partai pengusung daripada Jokowi. Jokowi sangat menghormati Ibu Megawati. Jokowi juga menghormati Pak Prabowo. Buktinya di saat yang lalu mereka berhadapan, tapi diajak ditarik masuk dalam kabinet dan diberikan posisi yang menentukan untuk bangsa ini itu. Pak Prabowo pun demikian, kepercayaan dia berikan, dia jalani gitu. Nah, Prabowo memainkan peranan yang cukup penting. Kita lihat yang lalu bahwa dia bisa pergi ke Pak Jokowi di saat Lebaran, ya sah-sah saja karena Jokowi adalah presidennya gitu. Yang kemudian dia pergi ke Megawati sebagai karibnya dia, sahabatnya dia. Nah, kenapa mereka nggak ributin ini? Kenapa orang-orang ributin Ojo ke susu ini? Kalau Ojo ke susu sebenarnya ini sinyalnya apa ini, Ketua, menurut Projo sendiri? Apakah untuk Ganjar jangan terburu-buru, tergesa-gesa? Tadi itu saya bilang. Atau soalnya partai sendiri belum ya seperti masih merem-rem lah untuk Ganjar, itu bagaimana itu? Istilahnya kalau orang Manado bilang turun tes air dulu. Ini air terus mau sebutkan Ganjar, mau kabur nah ini air. Ternyata begitu taruh nama Ganjar, air ini jadi bening.
Banyak yang melihat secara jernih. Oh, Jokowi maunya seperti ini. Ya, interpelasi daripada masyarakat kan beda-beda. Di saat menyebutkan Jokowi, tidak sedikit di saat Jokowi menyebutkan nama Ganjar, tidak sedikit orang yang mendukung. Tidak sedikit orang yang menolak. Ya. Tidak sedikit orang juga yang berkeinginan itu dia. Akan tetapi Jokowi sangat smart dalam arti dia udah tahu semua itu. Makanya dia bilang ojo ke susu. Jangan tergesa-gesa. Karena masih banyak urusan yang akan kita kerjakan. Terutama masih ada IKN. Masih ada minyak goreng. Masih ada nggak tahu lagi kasus apa yang akan datang. Ada endemi masalah cacar air lah, hepatitis akut. Ini kita harus hadapi dulu nih, bangsa ini harus melihat ke sana. Tapi memang secara politik, ojo ke susu ini sangat menarik buat yang lain-lain. Kalau melihat Ganjar sendiri bagaimana? Kalau dari Projo sendiri, misalkan ini kalau Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, terus dia yang paling kuat, misalkan yang paling seirama lah dengan Projo, mungkin Ganjar ini atau bagaimana? Secara pribadi kok tanya ke saya akan jawab kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Ya masa mau dukung satu ormas, mau dukung seseorang jadi capres dengan elektabilitasnya paling di bawah. Kan ngapain kita ke situ? Ini kita bentuk ini ormas untuk mendukung calon presiden, bukan calon wakil presiden yang di bawah. Jadi kita juga harus melihat bahwa dari 3 orang ini yang sudah terpola 2 bagian, yang mana yang paling pas gitu. Kalau kita mendukung si A, si B, dan si C gitu, elektabilitasnya tertinggi, lebih condong ke sana gitu. Apalagi Pak Jokowi mengatakan, ya udah kita yang ini, ya kita dukung gitu. Kalau Jokowi mengatakan, yang paling bawah, ya mungkin kita paling bawah, tapi masyarakat akan melihat bodoh banget ini Pak. Tapi apa ini bukan strategi juga dari partai, misalkan dari PDI sendiri, supaya memperkuat banyak kader-kader mereka sendiri begitu? PDIP adalah satu partai yang sangat berhasil, dia mendidik kadernya. Salah satu partai ya, karena ada pada beberapa partai besar, tapi PDI salah satu partai. Buktinya, kita lihat di daerah apa yang dilakukan di Sulawesi Utara, karena orang dari Sulawesi Utara. Dan ini bukan cuma terjadi di Sulawesi Utara, di daerah lain di Indonesia juga banyak. Paket-paket yang diusung oleh PDIP adalah paket dari PDIP sendiri gitu. Jadi Dimunculkan dari keberhasilannya PDI mengusung paket baik itu wali kota, bupati di Sulawesi Utara, gubernurnya Pak Stephen Kando dan Pak Oli Undo Kambe, dan ada beberapa menteri, dan yang mungkin Pak Jokowi sendiri adalah kader dari partai. Itulah keberhasilan dia merekrut, mendidik kadernya. Itu baik sekali. Dan apabila dia sekarang ini ada beberapa yang masuk di dalam bursa. Ada Ibu Puan, ada Pak Ganjar, ada Bu Risma, dan mungkin ada lagi yang lain. Bahkan Pak Oli Undo Kambe kemarin sempat namanya ada gitu kan. Nah, makin banyak makin bagus kan. Nah, tinggal bagaimana memformulasikan oleh partainya itu sendiri. Kalau saya sebagai ketua Projo dan juga sebagai pengamat, ya yang itu tadi, kalau mereka partai ini mengusung satu paket, tidak dengan partai yang lain, baik buat mereka, silahkan, tapi akan merugikan di parlemen nanti. Tapi apabila mereka paketnya dengan partai yang lain atau bentuk koalisi, di parlemen akan terjadi suatu koalisi besar seperti sekarang ini Pak Jokowi. Jangan sampai seperti pada waktu dulu, MD3 diganti seenaknya, yang pemenangnya PDIP bukan jadi ketua partai, bukan jadi ketua DPR, itu kan miris buat bangsa ini.
Ya, jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Nah, kalau Projo sendiri nanti ketua gimana selepas 2024 kan bukan lagi Jokowi tentu. Oh, bukan. Kalau Projo apa yang mau formulasi jadi apa Projo nanti setelah 2024? Macam-macam. Kalau kalau Projo diperintahkan untuk mendukung Pak Prabowo begitu. Kita bilang teman-teman Projo yang lain tetap aja pakai Projo. Kenapa? Prabowo Jo. Kalau Projo ke Ganjar, ya mungkin lain. Mungkin Progan. Tapi ya itu tadi usul-usulan, banyak usulan-usulan juga dari teman-teman yang ada di Manado. Projo kalau bisa ke Ganjar deh. Saya bilang kenapa? Karena dari mana? Orang ini ada bentuk Pak di Manado ini Pak Luk. Namanya tagar. Apa itu tagar? Teman Ganjar. Wah, bagus juga ini. Tagar terus teman Ganjar kan. Wah, bagus juga. Oh, sudah lihat flyer tagar itu sendiri. Tagar, ya. tagar. Nah, teman Ganjar. Bagus juga. Nah, tapi Projo dalam hal ini setelah ada siapapun presiden yang akan terpilih nanti, Projo sesuai dengan petunjuk Pak Jokowi atau nanti ada kongres apa mau ganti nama atau apa itu kita lihat di sana. Kenapa? Karena Projo satu-satunya ormas yang terdaftar resmi dan mempunyai pendukung yang banyak dan ketua dewan pembinanya adalah Pak Jokowi langsung. Begitu, itulah Projo. Jadi Projo ini bisa jadi hidupnya hanya sampai 2024. Sampai 2024 ganti kulit. Tapi jangan lupa, ada satu nama yang dilupakan oleh bangsa ini. Yang kalau menurut kita orangnya cukup mumpuni. Orangnya berwibawa. Orangnya kalau menurut kita hebat. Ya. Dan sebenarnya ada survei yang secara diam-diam mengangkat nama ini. Begitu disurvei namanya ternyata melebihi dari 1-2%. Berarti kan dia masuk di kategori yang wapres. Mau tahu nama itu? Atau tunggu nanti? Ya, boleh dibocorkan saja di sini. Pak Andika. Oh, Panglima TNI ya. Panglima TNI sekarang. Dia sangat dicintai oleh masyarakat, terutama TNI Polri. Yang kedua, dia bijaksana menurut orang-orang. Iya, di beberapa survei juga dia ada namanya naik. Dan merangkak naik sekarang. Merangkak naik. Karena akhir tahun ini dia akan pensiun. Begitu dia selesai pensiun, dia udah bisa berpolitik. Tapi tergantung balik lagi kepada beliau. Apakah dia mau apa tidak. Tapi yang jelas masyarakat juga kita lihat ya berkeinginan. Tegas juga ya. Iya, tegas. Karena kepemimpinan ke depan diperlukan juga ketegasan dari seorang pemimpin. Ya, survei seperti itu, merakyat tegas. Iya. Tapi ada di beberapa berita malah ada relawan Ganjar Andika. Ada berapa? Oh ya? Iya. Baru tahu, bagus juga itu. Maksudnya sudah mencanangkan. Bagus juga itu. Mau memaketkan. Karena itu kan sipil militer. Tapi jangan dikotomi gitu. Itu paket yang bagus sebenarnya. Baru tahu saya sebenarnya. Tapi itu paket yang bagus. Di mana Pak Andika sangat dihargai sangat dihormati oleh TNI Polri-nya karena ketegasannya, kebaikannya, dan dia bisa bangun, dia bisa ciptakan hubungan baik TNI Polri dan masyarakat, ya. Jadi ya fine aja gitu. Prabowo sendiri juga kan berasal dari militer sebenarnya. Oh iya. Meski sudah agak lama sih, tapi kan dia tetap sudah berapa lama ya? Dari si 98. Oh, lama sekali. Tapi bisa juga dia Menhankam kok sekarang. Tapi kan ketokohannya masih. Oh iya, seorang jenderal TNI yang sekarang ini menjabat sebagai Menhankam. Di mana
TNI juga kan sinerginya untuk misal apa segala macam itu dengan Menhankam. Pak Prabowo yang menentukan alutsisanya kita gimana, yang ini udah tua, ini harus diganti, itu kan seperti itu. Jadi apalagi menjelang seperti ini kan paling banyak barang-barang tua kita yang diganti-ganti, belanjanya dari luar itu kan. Oke, mungkin yang terakhir Pak Luki, kalau Projo sendiri cenderung ke siapa ini? Projo sendiri tetap cenderung ke Jokowi. Untuk 2024 maksudnya. Iya, Jokowi tetap. Jokowi bilang ini ya itu. Jokowi bilang Tergantung sana. dari kata Jokowi ya. Tergantung dari Jokowi. Karena apa ucapannya Jokowi, istilahnya mengenai calon presiden dan calon wakil presiden itu akan menarik. Kita dengan Jokowi selama ini hubungannya sangat baik karena kita adalah relawannya Jokowi. Nah, kalau Jokowi mengatakan ini, ya kita akan ikut gitu. Tapi kita juga Projo punya logika dalam arti, ya kita tidak akan mendukung calon yang elektabilitasnya kurang gitu. Kemudian tidak mendukung calon untuk papan 2. Papan 2. Karena Projo ini dibentuk untuk papan 1 bukan papan 2. Mungkin ada yang lain-lain buat papan 2 ya silakan. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Luki sendiri mungkin kepada masyarakat umum kah atau masyarakat di Sulawesi Utara terkait menjelang Pilpres ini, menjaga Kamtipnas atau memilih sehat nurani atau seperti apa? Oke, terima kasih Tribuners. Pada kesempatan ini saya hanya mau sampaikan bahwa Pilpres atau pemilihan serentak nanti masih cukup jauh, tapi memang ada waktu untuk kita bersiap. Dalam rangka itu, makin dekat dengan waktunya, makin panas situasinya. Ya, untuk itu kita jaga Kamtipmas bersama-sama, kita mendukung pemerintah yang sedang berjalan sekarang, baik itu dari kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Yang mana Pak Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden. Untuk itu saya tidak kata lain dan tidak mau panjang-panjang juga, kita sukseskan nanti Pilpres 2024. Terima kasih Tribuners. Yang jelas Jokowi tidak 3 periode. Jokowi tidak 3 periode. Demikian Tribuners bincang-bincang kita hari ini bersama Ketua DPD Projo Sulut, Bapak Luki Skram, Sarjana Hukum, Master Hukum, yang baru selesai ikut Rakernas Projo dan sinyal-sinyalnya sudah sangat jelas. Nanti kita tunggu berikutnya seperti apa sinyal yang lebih kuat lagi. Oke. Terima kasih.